Ya, eh, penelitian kali ini itu mengenai Islam di wilayah Ulu Enim dan Ogan. Kajiannya tentang arkeologi Islam, prasasti dan naskah lokal. Jadi arkeologi Islam ini seluruhnya yang kita ambil, mulai dari makam, masjid, yang terkait dengan tinggalan-tinggalan Islam yang berada di wilayah tersebut. Sementara prasasti dan naskah, kita ambil naskah-naskah yang bernuansa aksara Ulu dan maupun yang bernuansa aksara Tengahan, jadi Jawa Tengahan seperti itu. Nah, untuk bahan kulit kayu sendiri itu berdasarkan aksaranya, yaitu ditulis menggunakan aksara Ulu. Kemudian untuk naskah atau prasasti yang ditulis berdasarkan bahan tanduk juga ditulis menggunakan aksara Ulu. Kemudian untuk bahan logam itu ditulis menggunakan aksara Jawa Pertengahan. Kemudian untuk bahan kertas atau kode E yaitu ditulis menggunakan aksara Arab Jawi dan juga aksara Latin. Kemudian untuk bahan keramik dengan kode F itu menggunakan aksara Arab. Dalam transliterasi atau alih aksara pada prasasti atau naskah Ulu pastinya perlu metode. Dan metode yang saya gunakan aksara Ulu atau prasasti beraksara Ulu sendiri, ketika kita mengalih aksarakan tidak terdapat titik atau koma pada naskah tersebut. Sehingga dalam cara atau mentranslate terlebih dahulu mengalihkan per huruf aksara tersebut. Setelah selesai per hurufnya, maka barulah dieja per kata pada pengalihan tersebut. Menurut saya yang paling menarik itu adalah naskah Kahas Kulit Kayu yang ada di Penyandingan, yang ada di daerah Muara Enim, di daerah Kecamatan Semendo Darat Laut, di mana pada naskah tersebut berisi mengenai dugaan saya mengenai syiar-syiar Islam, di mana terdapat kata Allah, terdapat kata Subhanallah berapa kali terulang, dan juga kata La ilaha illallah terulang berapa kali pada naskah tersebut. Yang unik bahwa memiliki aksara Arab tersendiri, yaitu aksara Arab Uluan, versi Uluan, di mana aksara Arab versi Uluan ini berbeda dengan aksara Arab Jawi dan aksara Arab yang mempunyai pedoman. Sementara aksara Uluan, huruf yang digunakan dominan adalah aksara Arab. Namun kaidah yang dipakai berbeda dengan kaidah pada umumnya. Dan menurut saya naskah ini bisa menjadi suatu rujukan atau suatu data primer untuk mengetahui sejarah Islam yang ada di daerah Uluan, tepatnya di Penyandingan Muara Enim. Dan biasanya pada prasasti tanduk ini yaitu biasanya isinya bercerita tentang sesuatu yang istimewa, misalnya mengenai tentang pemotongan kerbau itu biasanya untuk penghormatan atau untuk yang memberikan jabatan berikutnya atau mengenai silsilah tanah. Sementara untuk yang Kahas itu media alat tulis yang digunakan biasanya dari lidi, dengan tinta yang digunakan yaitu tinta tumbuhan yang ada di daerah Uluan. Sementara Kahasnya atau kulit kayunya biasanya menggunakan pohon kahas, biasa masyarakat di sini menyebutnya. Dan juga isi pada naskah ini biasanya salinan-salinan mengenai pembelajaran, baik itu syiar Islam atau tentang pertanian dan lainnya. Banyak yang kita temukan, di antaranya makam dengan nisan dari batu sungkai, pohon sungkai, terus
Yang kedua nisan dengan batu monolit, dan ada juga beberapa itu tipe Demak Troloyo. Selain makam juga ada masjid, terus ada prasasti era-era Kesultanan Palembang, naskah dan prasasti tanduk kerbau yang beraksara ulu, pedang, meriam lela, tombak, kopiah, kapak, payung, dan piring keramik. Nisan-nisannya itu nisan tipe lokal. Karena kenapa saya bilang tipe lokal? Karena ini tidak masuk dalam tipologi nisan-nisan makam yang dikenal selama ini. Ini yang kita temukan di daerah Muara Enim. Nah, di Muara Enim ini makam itu oleh masyarakat setempat itu diistilahkan dengan makam puyang. Nah, namun berdasarkan hasil penemuan kami, ini tidak semua makam yang diyakini oleh penduduk ini sebagai makam Islam itu dari hasil penelitian kami itu tidak bisa masuk kategori Islam. Ini apa? Ini karena berdasarkan orientasi nisan makamnya. Ya itu susah untuk ya, karena tidak ada motif atau tulisannya di sana. Untuk menentukan itu agak susah. Ya mungkin kita menduga-duga hanya bahwa ini makam Islam, ini makam non Muslim, makam Muslim dan sebagainya dari letak atau posisi makam itu sendiri. Tapi untuk memastikan bahwa kapannya itu agak susah kali itu. Ya barangkali perlu mungkin kajian-kajian perlu uji laboratorium lah itu ya untuk menentukan itu. Kali ini kita pastikan bahwa ini adalah makam Muslim atau non Muslim, karena di sana tidak jelas, tapi hanya melihat dari posisi atau letak makam itu sendiri. Gitu. Jadi nisan makam yang kami temukan di Muara Enim itu ada yang katakanlah memang sudah masuk kategori makam Islam, ditandai dengan orientasinya yang utara selatan. Tapi banyak juga kami temukan makam-makam ini yang orientasinya barat timur gitu. Nah, kalau barat timur ini berarti makam-makam ini bukan dari makam Islam. Oh ya, selain yang arah hadap utara selatan gitu, ada juga makam-makam ini yang orientasinya timur laut barat daya. Nah ini kalau kami dicek untuk arah kiblat itu justru tepat ke arah kiblat yang kita pahami sekarang gitu. Jadi ini juga masih masuk kategori Islam. Nah di luar yang makam Islam yang saya sebutkan tadi, ini yang barangkali penganut kepercayaan sebelum Islam itu arah hadapnya barat timur. Nah, makam-makam ini semuanya ditandai dengan bangunan yang berundak gitu, berundak yang ini berundak bisa berundak 1 sampai 3 gitu. Nah, undakan-undakan teras berundak ini dibuat dari susunan batu gitu atau langsung dari tanah. Hanya beberapa ini sudah mengalami pemugaran, jadi ini dilapisi dengan dengan keramik gitu. Nah, di atas jirat ataupun pondan berundak inilah kita temukan 2 nisan gitu, nisan kepala dan nisan bagian kaki gitu. Ini yang menandakan nah nisan kepala dan kaki ini ada beberapa makam itu yang tidak memiliki nisan bagian kaki, jadi hanya kepala saja gitu. Dan itu kalau kita lihat dari konteks temuan yang lainnya yang ada di depannya, ini kemungkinan ini menhir yang memang kita tidak bisa mengatakan ini atau makam atau bukan, tapi ini kemungkinan sebagai tempat untuk peribadatan gitu. Bukan hampir semua ya, tapi sebagian besar kompleks pemakaman ini ada di dalam kuto gitu, atau kute gitu. Nah, kute ini unit permukiman masyarakat asli di mana masyarakat itu tinggal semacam kampung yang berbenteng gitu. Nah, bentengnya itu dari benteng tanah. Nah, benteng tanah ini kemudian di atasnya ini ada
bambu, rumpun bambu yang di luar benteng ini kemudian ada parit. Nah, parit-parit ini nanti mengalir ke Sungai Enim. Jadi ini benteng tidak mengelilingi seluruh permukiman, tapi hanya satu bagian, karena di bagian yang lainnya itu udah benteng alam berupa sungai ataupun tebing gitu ininya. Jadi di kompleks makam ini selain makam ya ada bekas pemukiman penduduk. Nah, ini berbeda dengan yang ada di daerah Batu Raja gitu. Batu Raja dari yang kami temukan sampai hari ini gitu, ini hampir makamnya sudah dipugar semua gitu. Jadi kita tidak mengetahui kekunoannya, tapi ada satu yang kita bisa melihat tipe nisannya gitu. Tipe nisannya itu tipe nisan Demak gitu. Jadi di sini ada pengaruh dari Demak gitu. Dan ini makam Kiai Haji Muhammad Akib yang keberadaannya di sebelah barat atau di belakang masjid tua, Masjid Al-Mutakin, salah satu masjid tua yang ada di Dusun Batu Raja. Ini Dusun Batu Raja ini juga merupakan dusun tua yang ada di Batu Raja. Nah, dari foto Belanda sendiri, ini masjid lama ini Dusun Batu Raja ini tahun 1922 itu udah ada di foto Belanda. Jadi kemungkinan sebelum itu sudah masjid ini sudah ada. Nah, dari hasil sementara ini ya ada semacam hipotesis lah bahwa Islamisasi di Uluan lebih banyak dilakukan oleh orang-orang dari luar ya. Misalnya dari Jawa, khusus Jawa itu mungkin ada Cirebon, Banten, bahkan Demak itu sendiri. Dan mungkin ada peran-peran dari masyarakat Minangkabau, bahkan Aceh. Itu dari beberapa dari pembicaraan kami dengan beberapa informan yang ada itu. Jadi kalau kita lihat dari sisi makam gitu, jadi ini Islam di daerah Ulu Enim dan Ulu Ogan ini kecil ya tampaknya pengaruhnya dari Palembang gitu. Dan justru yang kita tampak ini pengaruh Demaknya gitu. Kalau yang di Enim ini kita belum tahu ininya. Ya, kita harus konfirmasi lagi dengan data naskah dan juga data prasasti. Ini membuktikan, saya hanya ingin menguji teori dari Taufik Abdullah yang mengatakan bahwa Kesultanan Palembang kurang punya peran penting dalam Islamisasi di Uluan ya, karena keraton itu lebih asik dengan urusan-urusan internan, itu termasuk meredam konflik politik yang ada di keraton. Sementara itu Islam di Uluan ya mohon maaf dalam kata terjun dibiarkan, karena secara kelembagaan itu tidak kurang mempunyai peran yang penting. Nah, ini barangkali pernyataan Taufik Abdullah bisa dilihat di kita di lapangan, bahwa pada umumnya mereka Islam itu justru dibawa oleh atau disampaikan oleh orang-orang orang-orang di luar dari Kesultanan Palembang itu sendiri, itu antara lain seperti itu. Meskipun ada beberapa hal yang mungkin ada pengaruh dari kesultanan, itu kok tampaknya cenderung lebih ke belakangan ya. Contoh yang sangat konkret adalah peran Ki Marogan ya. Kita ketahui Ki Marogan adalah seorang ulama yang juga seorang pengusaha kayu. Nah, ini di beberapa literatur saja disebutkan itu. Nah, ini terlihat dari beberapa masjid ya, masjid yang mirip dengan masjid Ki Marogan atau Muara Ogan itu, atau masjid di Lawang Kidul dan masjid di Suro itu ada. Tapi dari sisi waktu kalau lihat lebih ke abad-abad 18 ke atas atau sampai abad 18-19 itu kan termasuk itu dengan belakangan. Tapi kalau kita menarik ke awal mulanya memang agak susah
kapan masuk ke Islam, masuk ke Uluan itu sendiri. Oke, penelitian menunjukkan bahwa terdapat tantangan yang menentukan proses awal perkembangan Islam di wilayah Ulu Enim dan Ulu Ogan. Tantangan terbesar yang ditemukan di lapangan adalah terbatasnya bukti-bukti materi berupa tinggalan arkeologis yang ditemukan. Selain itu pula, tinggalan lain berupa prasasti dan naskah lokal sedikit ditemukan, tidak terlalu banyak, sehingga proses untuk mengungkap mengenai kedatangan awal Islam di Ulu Enim dan Ulu Ogan didasarkan atas beberapa tradisi lisan dan termasuk juga dengan catatan-catatan Belanda yang didapat. Prospek kedepannya dari penelitian ini sangat memungkinkan karena memang tidak banyak peneliti-peneliti yang meneliti tentang Islam di wilayah Ulu Ogan, apalagi yang terkait dengan bukti-bukti arkeologis yang didapat di lapangan. Jadi penelitian ini sangat memberikan manfaat baru, wawasan baru terhadap perkembangan Islam di wilayah-wilayah pedalaman, terutama di Ulu Ogan dan Ulu Enim sendiri, seperti itu. Artefak dan fitur dalam arkeologi yang kita dapat tersebut mengandung nilai yang sangat penting bagi masyarakat. Mereka beranggapan bahwa leluhur-leluhur mereka adalah orang-orang yang sangat penting, orang-orang yang sangat berjasa, mulai dari bidang pemerintahan bahkan sampai bidang keagamaan sendiri. Nilai penting yang mereka anut tersebut sebagai identitas lokal yang diterima oleh mereka, yang dimiliki oleh mereka, sehingga kita bisa mempetahkan identitas lokal tersebut agar tidak tergerus dengan identitas luar yang menjadi penghalangnya.